Trivox Broadcasting Network. Halo, Abi. Ini biasanya kita town hall. Jadi ini namanya Zen Room. Bank community. Ini ruang marketing. Halo. Hai. Halo. Apa yang gue pakai? Aku Jessica Valeri sebagai KL Specialist Intern di Creative Fox ini Best Man. Aku Damian, partner Jessica sebagai KL Specialist juga. Intern batch 9. Skillnya itu yang paling penting otomatis gak usah kaget. Public speaking itu paling penting. Subsetnya juga harus bisa beradaptasi dengan cepat, dengan pacing cepat juga di Creative Fox ini. Ditambah lagi teliti sih, dan juga saling respect dengan apapun yang sudah diberikan kepada kita. Nanti kita akan cari KL-nya sesuai dengan persona yang ditentukan gitu sih. Mungkin dari Damian ada? Sama skill komunikasi itu penting banget. Habis itu kita harus keep update dengan tren yang sedang terjadi di sosmed ini. Habis itu kita harus gimana caranya kita harus bisa buat orang tuh nyaman sama kita. Banyak. Wah, apa tuh sih yang Tapi yang paling berkesan itu cari ustadz. Serius, gue ngomong gini beneran, ini beneran. Pas itu konten setuju tidak setuju Ramadan Edition, dan kita ditugasin untuk mencari beberapa talent, salah satunya ustadz yang gaul, ya bisa ngomong dengan leluasa sama anak-anak muda, yang bisa masuk ke dalam anak-anak muda juga kan, karena kan target market kita adalah Gen Z ya, dan juga anak-anak muda gitu. Jadi itu sih yang paling berkesan. Mungkin ada Pas hari nyari pertama talent, coba tebak gaji. itu tuh posisinya kita baru masuk seminggu, abis itu di-assign langsung suruh nyari orang buat talent coba tebak gaji. Rate-nya itu gaji 5 juta sampai 100 juta. Itu kita bingung nyarinya dari mana, cuman puji Tuhan kita bisa.
dan agak challenging sih. Ya, Apa tuh challengingnya? challengingnya karena nggak enak dong kita Iya, nanya ke orang kak gajinya berapa nih gitu nih. Nama gue Diandra, gue di sini sebagai AE dari Creative Fox. Oke, pekerjaan gue itu masuk ke divisi marketing and sales, mencari brand-brand untuk menjadi klien di Creative Fox. Nah, ini cocok banget nih buat anak-anak ilmu komunikasi karena kebetulan gue juga lulusan dari ilmu komunikasi. Jadi yang paling pertama itu adalah public speaking. Karena dimana kita itu harus bisa menjadi jembatan dari pihak brand ke pihak internal kita, which is itu kreatif. Gimana sih caranya biar keinginan dari brand itu sendiri bisa terpenuhi sesuai dengan jadi keinginan brand itu harus bisa kita penuhi sesuai dengan apa yang mereka mau gitu, goalsnya apa gitu. Tujuannya itu yang pertama yang jelas ya, kalau divisi marketing and sales itu pasti target oriented soal brand. Jadi kayak kita tuh ada KPI-nya juga gitu kan. Intinya sih mencari dan nge-maintain untuk brand-brand itu sendiri sih. Ini cuan lah. Cuan ya berarti. Cuan Oke, lah. cuan. Cuan. Arum. Arum. Iya. Arum. Kalau kakak? Anggun. Anggun. Oke. Selama Aku kurang lebih 8 bulan sih. 8 bulan ya. Batch berapa tuh kalau gitu? Oh enggak, langsung. Oh langsung gitu ya. Oh graduate. 2 bulan ya. Baru. Oh baru ya. Oke. Pak ini tuh biasanya disuruh jadi panitia camping terus ngurusin duit juga, jadi kayak ya udah. Rembers kali ya. Lo Rembers tuh kalau telat sehari di demo tuh satu karyawan dia, Rembers gue mana? Wajarkan sih. Ya. Itu aja sih paling yang nggak ada yang menarik ya Pak. Sama sih ya Sama ya, Rembers. kurang lebih ya. Amuk masa biasanya. Halo, halo nama gue Kibo. Gue di sini sebagai social media officer dari TikTok. Gitu. Jadi segala kebutuhan TikTok, tahu kan siapa gue. Hai, aku Anissa Latifah, biasa dipanggil Ica, biasa dipanggil Cici. Di sini aku jadi GD, ngurusnya GD brand. Jadi semua brand yang tap in ke kita itu ntar ideation sama desain-desainnya itu dari aku. Kasih. Tapi di sini gue sebagai graphic designer in house. Jadi apapun yang berhubungan dengan desain in house, gue yang ngurus. Halo, nama gue Widi Yulianto. Gue di sini intern online writer. Tugas gue itu bikin artikel, pokoknya yang ada di website Creative Fox itu sebagian gue yang tulis. Terima kasih. Hai, nama gue Putri. Di sini gue jadi social media officer Instagram. Jadi Instagram, semua platform Instagram di Creative Fox itu diinian sama gue. Kasih tunjuk screen time lo tuh. Kasih tunjuk screen time lo. Iya, kasih tahu screen time lo berapa. Kurang lebih ya setengah hari seharian bisa sih. Kasih tahu. Kasih tahu. Iya segitu. Awalnya lagi kacamata gue. Enggak. Oh, kalau gue Nah, mau kutanya. gue sih bentar, gue Masa sih? Average time gue itu di kisaran 5 jam per hari sih. Gue nggak tahu, sumpah gue nggak terlalu banyak karena kadang lu too much referensi itu bisa membuat lu bingung juga mau ngapain. Jadi gue bikin apa kayak semakin minim referensi tapi fokus dengan apa yang ada, jadi genuine aja bro. Nongkrong adalah menjadi utama karena semakin lo banyak nongkrong semakin lo relate
ke society lu. Maksudnya kayak ketika lo bisa banyak nongkrong ke orang, once lo kebutuhan apa bikin konten, karena kita kan biasanya konten making. Jadi kayak ya lo bisa lebih relate ke banyak nongkrongan aja gitu. Jadi menurut gue skill yang terbaik adalah nongkrong gitu. Oke. Mungkin selanjutnya kakak apa tuh skillnya? Skill yang penting tuh ideation dari bagaimana sih kita deliver pesan yang brand banget, jadi kayak yang nggak terlalu brand dan bisa ngebait banyak orang. Jadi kayak orang nggak sadar kalau misalnya mereka lagi nonton iklan yang kayak gitu-gitu. Intinya harus lucu sih, harus punya selera humor dan kayak ngikutin tren. Oh tren lagi kayak gini-gini, kita coba bikin masukin brand yang kayak gitu. Berarti emang harus unik dan ngikutin tren ya. Benar. Boring. Oke, kenalin gue Raditya Bagas Koro, bisa dipanggil Koro. Di sini gue dipanggil Koro. Gue di divisi sebagai editor. Sekarang sih tugas gue itu adalah ngedit video 360 sih, WGS 360 sekarang. Karena apa namanya? Kita juga ngedit video reels di TikTok juga, sama kadang-kadang juga handling buat editing brand di reels maupun di TikTok. Kalau misalnya ngedit video sih lumayan banyak ya. Sekarang kita lagi mostly gunain namanya Insta360 Studio. Cuma biasanya kita pakai Premiere Pro, After Effects juga. Terus buat aplikasi pendukungnya kita biasa pakai Photoshop juga, ada di Illustrator juga gitu. Nama gue Rahim. Di sini IT support sama developer di bagian IT. Pas kuliah jurusannya apa? Emang iya? Pilus bisa cari dulu. Gue jurusan informatika di Telkom. Telkom. Sebelahan. Halo, nama gue Agis. Gue di sini jadi apa ya? Pokoknya semua yang berhubungan teknologi ada di gue. Gue kuliah jurusan arsitek. Nyambung. Nyambung. Benar bisa. Dari 2014 lah. 2014. Wah, berarti lumayan lama ya. Berarti udah matang sekarang ya kan? Lumayan lah. Sebenarnya kita cuma berdua, tapi tugasnya itu bisa dibilang tugas 10 orang ya. Jadi kita jaringan juga, terus website, developer segala macam, sampai UI UX. Jadi semuanya di sini all in one. Jadi apapun yang butuh soal teknologi di sini. Gitu. Halo, nama gue Aci. Gue di sini sebagai graphic designer di Conve. Dulu gue kuliah di Unpad, jurusan MPM. Wow, Unpad. Halo, gue Nesha, di sini project leadnya Conve. Dulu gue juga di Unpad sama jurusan MPM. MPM ya. Gue panggilannya IP, nama panjang nggak usah ya. Nggak IP pokoknya. Terus gue jurusannya dulu waktu kuliah graphic designer, sekarang gue di Conve juga graphic designer. Halo, Nalin, aku Maureen, masih kuliah jurusannya marketing communication, terus di Conve jadi sales officer. Oh yang di LSPA. Oh. Oke, hai semuanya. Jadi sebenarnya Conve itu adalah anak perusahaan dari Creativevok. Kalau Creativevok kalian tahu itu kan media Gen Z, audiensnya lebih general ya. Kalau Conve sendiri itu sama medianya juga Gen Z juga, tapi kita lebih condong ke perempuan. Jadi kita kayak media khusus untuk perempuan, tapi bukan yang kayak serius, tapi kita fun banget aja isinya. Kalau belum follow Conve sekarang. Jadi di Conve ini ada 5 orang sekarang. Sebutin nggak siapa ada apa aja? Pokoknya di sini ada project lead, terus juga ada social media, ada graphic designer, ada video editor, terus kita juga aktif ada di social media, Instagram, TikTok, sama ada di YouTube juga gitu. Kita bahas seputar hubungan, zodiak, skincare, fashion, pokoknya semuanya kita jelasin lah, kita informasiin buat audiens kita gitu. Masuknya cewek perempuan
perempuan gitu. Betul, terus sekarang juga Konfe lagi sering banget ngadain workshop. Itu kayak program kita seminggu sekali. Jadi buat para perempuan-perempuan pengen flower arrangement, terus juga mungkin nanti bakal ada chunky bag juga. Jadi kita sering banget buat bikin acara workshop. Itu tuh infonya tuh acara paling kita nanti bakal. Wis, boleh banget tuh. Jadi sebenarnya tanggal 28 nanti kita bakal ada workshop. Itu workshopnya chunky bag. Jadi kita bikin chunky bag, kalau belum tahu kayak kita ngerajut gitu bag, tapi itu kayak gede-gede gitu si rajutannya. Jadi buat ada yang mau ikutan ya guys. Ikutan tempatnya masih to be announced, jadi follow Konfe biar tahu. Oke. Gitu. Overall Gaming Syndicate. Guys, wah rame banget nih. Awas roboh ya, jangan mengumpul di satu titik guys. Nama gua Jaka Ramadan, salam kenal semua. Biasa dipanggil Jaka atau mau panggil Steven juga boleh. Ya. Gitu, gua di sini co-founder sekaligus project leadnya OGS. Gitu. Ya sekarang oh ya, BTW gua alumni Tell You. Weh, Tell You. Main. Sebenarnya kerjanya main game, ya. Seru. Jadi salah satu kriteria kalau lo mau masuk tim OJS satu at least rada familiar lah sama game industry. Sebenarnya basically kita running awalnya from media ya, gaming media gitu. Karena kita under Creative Fox juga, kita content creator buat gaming content, especially on TikTok. Alhamdulillah kita baru nyentuh 200k kemarin. Gitu. Nah, berawal karena kita dapat momentum di media ya, content creating, especially on TikTok. Kita mau nge-expand ke kegiatan kita lebih ke community based sebenarnya. Gitu. Jadi kita sering bikin turnamen atau fun match between community, grassroots community. Kita running sekarang lagi ada turnamen ya. Kita bakal ada turnamen MLBB setiap bulan. Dan bakal ada liganya itu di bulan September dan Oktober gitu. Itu buat kompetitifnya gitu. Jadi especially kita running di community activity buat turnamen, fun match dan lain-lain sama content making gitu. Itu buat ujian ya. So far sih kita di situ aja, sama live stream aja sih gitu. Nah, ini ada studio. Yes, ini green screen studio kita. Mau tur aja langsung kali, mau masuk. Boleh dong. Nah, ini jangan berkumpul di satu titik nanti roboh ya. Nggak bisa. Boleh yang berkebutuhan saja ya. Nah, ini welcome, ini studio kita. Jadi Winda boleh nih. Jadi kita masih humble banget studionya ya gitu. Jadi ini kenapa green screen semua? Soalnya kita kan kalau misalnya kita lagi online live stream itu kita full assets baik 3D ataupun ya pokoknya full assets online itu kita semua produce in house. Jadi itu Tama tadi salah satu 3D artist kita juga. Jadi semua asetnya dibuat sama dia. Kita live streaming ada di YouTube. Cuma sekarang kita lagi running sama Genflix klien kita. Jadi kita especially buat event dan buat live streamnya kita tuh di platform mereka. Gitu. Jadi ini tuh semua sebenarnya nggak kepake. Yang kepake tuh yang masuk cuma mix sama kursi ya. Tapi kalau by daily ini sebenarnya buat VO kita aja, buat voice over. Buat ruang VO. Sama editor kita. Gitu. Nggak gemak kak suaranya kalau di sini? Kalau di sini sebenarnya akustiknya rada jelek ya. Iya, kayaknya kelihatannya begitu. Cuma sebenarnya nih tembok ini rada ngebantu sih. Tembok ini rada ngebantu. Kalau misalnya bisa di fullin ya pakai yang lebih tebal, mungkin busanya lebih enak. Tapi ya karena kita juga masih ya awal-awal lah ya, tahun-tahun pertama gitu, mungkin tahun depan kita bisa ganti studio yang baru yang lebih proper, lebih better gitu. Gitu guys. Oke. Apa gitu sih. Oke. Ini ada yang boleh tanyain mungkin? Boleh tanyain? Buat productionnya kayak gimana? Boleh dong. Aja. Emang boleh deh, dari aplikasi apa aja kak yang dipakai? Aplikasi sebenarnya tergantung dari kesukarannya tuh kayak gimana. Biasanya kita kan client service. Gitu, biasa ada klien yang dia udah punya aset atau enggak klien yang belum punya aset. Aset itu udah arti aset 3D yang kita buat sendiri ya, gitu buat nanti di live streamnya. Kalau misalnya mereka punya aset itu sebenarnya tinggal nyusun doang. Itu pakai aplikasi Blender bisa, atau pakai langsung masuk ke Vmix bisa. Oh, mainnya 3D ya kak? Yes, gitu. Kalau buat aset live stream. Nah, cuma kalau misalnya emang
mereka itu dari kliennya itu mereka nggak ada aset sama sekali, kita harus buat kan. Nah itu kita biasa buatnya pakai Blender, habis itu bikin semua motionnya di AE, habis itu kita gabungin di Vmix. Mostly kita pakai Vmix, tapi Vmix berbayar ya, jadi ini beda sama OBS itu kayak ada langganannya per bulan atau per tahun. Emang bedanya Vmix sama OBS apa? Emang Vmix itu dia bisa multi live platform, jadi dari satu Vmix itu lu bisa live langsung live. Iya, lu bisa live di misalnya ada di YouTube, habis itu lu ada di Facebook bisa, ada di TikTok bisa. Jadi dia bisa multi stream. Sedangkan kalau OBS itu single. Oh, kalau ini apa Kak? Game yang paling sering di streaming gitu apa Kak? Yang paling laku di streaming. Iya. Kebetulan kita di MLBB. Gitu. Jadi so far emang kita dapat celahannya di MLBB ya. Jadi sampai waktu itu kita udah berapa kali jadi official media partnernya buat event-event MLBB yang ada bergengsi ya, MPL gitu, terus kemarin M4 juga kita dapat celahannya di situ. Jadi gua anggap itu sebagai momentum untuk nge-build komunitasnya jauh lebih solid lagi, jauh lebih banyak lagi gitu. Jadi pas kita dapat momentum di situ gitu, kita kayak bikin konten itu sebulan viewsnya sampai 70-80 jutaan dan gua rasa itu kayak wah ini kita udah dapat spotlight nih. Ini bolanya udah di kita, harus kita apain gitu. Kita grow komunitasnya pakai aktivitas tadi yang gue bilang. Jadi kita sering setiap sore, nih ntar 4:30 kita bakal ada fun match gitu community. Oh, dari yang ikut siapa tuh Kak? Dari orang-orang Creative Fox atau? No. Oh, dari luar. Gua aja itu OJS grup WA-nya itu satu grup itu bisa 2000 partisipan. Dan ini sekarang kita udah ada 2 grup. Jadi kurang lebih ya udah mau 4.000 5.000-an lah partisipannya. Dan misalnya kita mau live ya, biasanya itu tim-tim udah langsung pada antri. Gitu. Itu sebenarnya community daerah dari seluruh Indonesia ya. Jadi itu nyebar banget, ada yang dari Bangka Belitung, ada yang dari Palu, ada yang dari Purbolinggo, dari segala macam. Bahkan gue jarang yang ketemu dari Jakarta, coy. Udah sedih ya. Tapi gitu lah. Oke. Ada lagi? Yes. Kalau misalnya Kak, ini kan menghasilkan pasti ada uangnya. Itu tuh ada kerja sama si ML-nya sendiri nggak sih Kak kayak gitu? Ada. Jadi karena kita media ya, jadi kita langsung sama ML itu developernya namanya Monton kalau tahu. Monton itu punya PR. Dan PR ini namanya Mas Aswin, shout out Mas Aswin. Mas Aswin itu dia emang yang hubungan langsung sama media-media gitu. Jadi dan kita baru dapat spotlight sebenarnya di tahun ini. Jadi dia baru ngeliat kita tuh tahun ini karena TikTok kita FYP mulu, alhamdulillah. Jadi kita baru dapat spotlight di tahun ini gitu. Jadi kita hubungan langsung sama dia. Ada lagi? Udah. Oke, makasih. Boleh. Thank you. Oke, thank you guys. Paling gitu aja office tour dari Creative Fox. Semoga kalian bisa dapat insight-insight yang daging banget. Jadi kalian bisa lebih kenal sama Creative Fox, kantornya kayak gimana, orang-orangnya gimana, culture-nya kayak gimana gitu. Makasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat kalian yang mau daftar Creative Fox Internship Experience di bulan Juli, ditunggu. Jadi see you. Nah, saran gue buat lo anak-anak ilmu komunikasi yang baru mau masuk ke dunia kerja, jangan lupa nongkrong. Karena penting banget. Karena di sini kita nggak mengutamakan akademik, nggak mengutamakan nilai segala macam, IPK lo berapa segala macam. Yang penting nongkrong, kalian punya connection, kalian communication skills bagus, social skillsnya bagus. Semoga itu harapannya kalian bisa keterima di creative industry gitu. Oke, paling gitu aja dari gue Abi, pamit. Nah, coba kita nggak melakukan apa-apa guys. Aman. Ini lagi ditanyain pas banget nih. Masalah tadi gue lagi ngomongin masalah malas-malas lagi orang-orang. Tiba-tiba mereka demo kesini. Oh enggak.